Halo pemirsa YouTube channel STAB Kertarajasa. Sore ini kami ada bincang-bincang santai, kemudian kebetulan ada Bante Santacito dan juga Pak Putu. Ya kami kepikiran ya bincang-bincang santai lah, karena baru beberapa waktu yang lalu kita ada pesta rakyat ya untuk pemilihan kepala negara atau pemilihan presiden. Nah ini cukup menggelitik ya, karena di dalam agama Buddha itu jarang sekali ya dibicarakan ya berkenaan dengan seorang pemimpin ya, seorang pemimpin sebuah negara atau bangsa ya, untuk dibicarakan ya, karena para tokoh agama Buddha juga di luar sana kemungkinan jarang sekali ya menyampaikan isu terkait kriteria dari seorang pemimpin negara yang ideal menurut agama Buddha. Nah, Bante, saya mau bertanya, Bante, kami ini mau bertanya, kalau dalam agama Buddha itu apakah ada ya, Bante, kriteria dari pemimpin sebuah negara atau bangsa yang ideal menurut agama Buddha itu seperti apa, Bante? Iya, memang kalau kita berbicara tentang politik, tentang pemimpin negara, kita boleh dikatakan jarang sekali berbicara, terutama kami para biku. Para biku ya, Bante. Karena memang para biku tidak diperkenankan untuk terlibat ke dalam politik praktis. Oh. Tetapi kalau hanya sekedar misalnya kita sebagai warga negara Indonesia yang punya hak misalnya untuk memilih, itu tidak bermasalah. Tetapi kalau sampai terlibat ke dalam politik praktis, itu tidak boleh diperkenankan. Ya, itu adalah aturan kami para biku. Jadi di negara Buddhis yang lain juga, termasuk misalnya Thailand atau Sri Lanka, Myanmar bahkan seperti itu juga tidak boleh ya, Bante, para bikunya terlibat. Terutama di Thailand tidak diperkenankan. Oh iya. Tetapi di Sri Lanka sedikit berbeda. Begitu ya? Iya, tetapi itu pun juga kontroversi. Karena memang ada beberapa yang bahkan para biku yang masuk ke dalam, kalau Indonesia anggota DPR, tapi itu menjadi kontroversi bagi ada juga ya biku yang duduk di parlemen gitu ya. Ada. Wow. Ada, tetapi itu kontroversi karena memang secara aturan kami para biku tidak diperbolehkan. Itulah kenapa kita bisa menemukan kalau di media sosial kenapa para biku tidak berbincang tentang politik ya. Tetapi kalau hanya sekedar misalnya berbincang tentang pemerintah dalam artian seperti misalnya dulu Sang Buddha, kadang-kadang ada raja, bangsawan, menteri yang datang ke kalau beliau. Kita baca atau lihat di sutta-sutta itu, Sang Buddha itu juga banyak momen atau waktu ketika berinteraksi dengan para raja, Bante. Betul, bertemu dengan para raja dan memberikan pejangan juga. Iya, nasihat kepada seperti para itu, bangsawan. Nah, itu tidak masalah. Itu artinya kan ada yang datang ingin mendapatkan nasihat dari beliau atau para biku, ya tentu mendapatkan nasihat. Tetapi tentu para biku tidak masuk ke dalam misalnya ikut menjadi anggota, jangankan DPR. Wong kadang misalnya jadi lurah saja nggak boleh. Iya, Bante. Ya makanya ini menarik sebetulnya, Bante, supaya kita munculkan ke permukaan, supaya barangkali umat Buddha di luar sana bisa setidaknya mengetahui, memahami kriteria dari pemimpin dalam agama Buddha. Dan juga penting, Bante, nasihat-nasihat yang pernah disampaikan Sang Buddha itu mungkin juga sedikit bisa kita munculkan ke permukaan supaya banyak orang tahu nasihat dari Sang Buddha kepada para raja itu, Bante, pada zaman dulu itu. Salah satu bisa kita temukan, sebenarnya banyak khotbah dari Sang Buddha yang berbicara tentang kriteria seorang pemimpin atau seorang raja kalau zaman dahulu. Yang salah satunya itu ada dalam Aganya Sutta. Aganya Sutta ya, Bante? Ya, dalam Aganya Sutta itu sebenarnya itu boleh dikatakan kalau dalam Buddhis adalah awal mula bagaimana pemimpin itu mulai muncul. Ternyata ada juga ada. Ya, Bante. Nah, di sana dikatakan bahwa seorang pemimpin pada waktu itu memang ada masalah dari sebuah kelompok masyarakat. Kemudian karena mulai ada semacam kriminalitas, kemudian masyarakat memilih ada tidak seseorang yang paling layak, paling pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Maka kemudian dipilihlah oleh rakyat, oleh masyarakat, yaitu seseorang yang paling kuat, yang paling tampan, tapi yang paling pandai. Jadi tidak hanya kuat tampan tetapi juga paling pandai.
Nah, kemudian dipilih orang demikian tujuannya satu, adalah untuk memberikan reward, memberikan semacam hadiah kepada yang layak patut untuk mendapatkan hadiah, dan juga untuk memberikan hukuman kepada orang yang patut untuk mendapatkan hukuman. Nah, jadi ada 3 yang diberikan oleh Sang Buddha kriteria dalam Aganya Sutta itu, kriteria seorang pemimpin. Yang pertama itu dia disebut sebagai Mahasamata. Mahasamata. Kenapa Mahasamata? Karena pemimpin ini dipilih oleh orang banyak. Nah, Mahasamata itu dari kata Mahajana Samata. Jadi dipimpin oleh orang banyak. Maka dia disebut sebagai Mahasamata. Kemudian yang kedua itu adalah disebut Khattiya. Yang kemudian itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kesatria. Tetapi kesatria di sini oleh Sang Buddha didefinisikan sebagai karena ia memimpin sebuah wilayah yang besar. Ya, karena memimpin sebuah wilayah yang besar maka disebut kesatria atau Khattiya. Tapi yang paling penting adalah nomor 3. Apa itu, Banda? Dia disebut sebagai seorang raja. Nah, raja ini karena apa? Oleh Sang Buddha dikatakan sebagai Dhammena Pariranjati. Karena ia mampu menyenangkan masyarakat dengan dharma, dengan kebenaran, maka dia disebut sebagai raja. Maka seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang ideal adalah ketika ia mampu menyenangkan, menggembirakan masyarakat rakyatnya dengan dharma, dengan kebenaran. Nah, itu yang sebenarnya paling penting dan ini menjadi satu pondasi secara Buddhisme, pondasi bagaimana seorang pemimpin harus hidup sesuai dengan dharma. Maka seringkali dalam khotbah-khotbah Sang Buddha seorang pemimpin yang ideal disebut Dhammiko Dhammaraja. Ia yang memimpin rakyatnya dengan kebenaran, dengan dharma. Itu sering disebutkan dalam khotbah-khotbah Sang Buddha. Oke, Bante. Sungguh menarik, Pak Ari. Iya, benar, Pak. Coba saya mendirectkan ke pemilu yang telah kita lewati ini, Iya, Bante. menarik sekali. Kita kan memilih 3 calon waktu itu. 01, 02, 03 begitu, Bante. Kalau menurut Bante nih ya, dari yang apa yang jelaskan Bante itu, karakteristik pemilih di Indonesia itu lebih ke arah mana, Bante? Ya, kalau itu saya tidak tahu. bukan politikus ya. Dan yang kedua masalahnya begini juga. Kan setiap orang punya kecenderungan yang berbeda-beda. Saya yakin sekali bahwa masyarakat Indonesia itu memilih pemimpin sesuai dengan memang kecenderungan mereka masing-masing. Dan mereka tentunya masing-masing melihat kebaikan dari masing-masing calon. Dari sisi tertentu, kebaikan itulah yang kemudian dianggap sebagai yang tercocok, yang terlayak bagi mereka. Saya yakin demikian. Nah, itulah. Tetapi kalau konteksnya seperti yang katakan telah kita pilih ya, itu semua punya hak ya. Kita warga negara Indonesia punya hak untuk memilih siapapun yang memang dianggap paling layak. Dan kita tahu juga bahwa masing-masing juga punya keistimewaan masing-masing. Mungkin kalau dari Pak Putu mungkin malah tahu. Kalau dari rekan-rekan aktivis berarti memang ya banyak sekali isu yang terakhir kali ini gitu, Bante. Seperti permasalahan kode etik begitu, kemudian banyak sekali pelanggaran yang dilakukan begitu. Tapi di masyarakat bawah itu justru yang lebih dipandang itu adalah pemimpin yang humble gitu, Bante. Pemimpin yang humble dan bisa menarik hati masyarakat. Jadi saya mendapat satu pengetahuan dari Bante bahwa dalam Buddhisme juga ternyata ada bahwa pemimpin itu memang dipilih dari masyarakat yang senang sama pemimpinnya begitu. Ya, oleh karena itu ya faktor yang sekarang quick count-nya menang gitu, Bante, karena faktor dari masyarakatnya senang, tetapi dari itu masyarakat. Tapi di kalangan aktivis begitu yang dikatakan kalangan elit begitu justru itu menjadi kontradiktif begitu, Bante.
Nah, ini yang menjadi pertarungan gimana nih sebenarnya. Ini memilih pemimpin yang seperti apa? Yang makanya kalau saya sendiri Bante ketika memilih ini bingung nih. Pilih 01, 02, 03 karena seperti yang dikatakan Bante punya kekurangan, punya kelebihan masing-masing. Tetapi ya apa? Ya tetap pilihan kita semua ya Pak Ari. Gitu, Pak ya. Apalagi untuk menentukan kriteria pemimpin itu kan memang sangat sulit juga ya. Betul. Dan apalagi kalau kita melihat masyarakat kita di Indonesia kan beragam ya. Kemudian dari berbagai suku ya, agama dan sebagainya. Maka ya sebetulnya kita kembalikan ke individu masing-masing dari hati nurani masing-masing individu, mereka mau memilih pemimpin yang seperti apa gitu. Kalau kita kembali kepada Buddhis, kan ini kan kita bicara perspektif Buddhis ya. Benar. Ya kita sebenarnya ada kriteria seorang pemimpin yang terbaik. Artinya pemimpin yang paling ideal. Jadi seperti misalnya begini. Kalau kita memperhatikan ajaran Buddha, idealnya praktik ajaran Buddha dan tujuan kita memperhatikan ajaran Buddha, idealnya adalah kebudaan. Mencapai kebudaan. Idealnya itu yang paling ideal. Tetapi kemudian sebelum mencapai kebudayaan juga ada yaitu orang-orang yang baik, orang-orang yang ya bahkan sangat baik walaupun bukan Buddha tetapi orang-orang yang sangat baik. Contohnya adalah arahanta. Bahkan sebelum mencapai arahanta juga ada orang-orang yang baik walaupun bukan arahat, bukan Buddha tetapi ada orang-orang yang baik yang arah tujuan hidupnya adalah ke sana, pencapaian arahanta. Misalnya orang mempraktikkan dhamma dengan baik, dia suka berdana, dia mempraktikkan sila, dia suka bermeditasi, walaupun masih ada kotoran batin, belum sempurna seperti arahanta ataupun Buddha, tapi arahnya ke sana, itu masih baik. Nah sekarang kalau dalam Buddhis, untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal, itu tidak lain harus, kalau memang yang paling ideal adalah seorang pemimpin yang disebut sebagai Cakkawati. Atau Cakrawarti. Atau Universal Monarch. Atau pemimpin dunia. Nah, Cakrawati ini memang seorang pemimpin negara atau seorang raja kalau zaman dahulu itu yang memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Salah satu yang ia miliki adalah disebut dasa raja dhamma. Nah 10 kriteria seorang raja, seorang pemimpin, 10 kriteria. Nah kalau memiliki 10 ini semuanya dimiliki, itulah pemimpin yang ideal. Tetapi kan paling tidak kan bagaimana beberapa itu ada kan di sana kan? Di sana ada. Jadi seperti misalnya seorang pemimpin harus suka berdana. Dana. Jadi salah satu kualitasnya adalah ia suka berbagi, suka berdana. Kalau konteksnya di pemerintahan masa kini itu suka berdana itu apakah masuk dalam kondisi misalnya suka memberi bantuan, bansos gitu ya? Berdana itu ya tentu begini. Kita juga harus melihat dari kasus lain. Misalnya apa? Ada khutbah yang diberikan oleh Sang Buddha kepada Kuttadanta. Kuttadanta ya. Ingat kan? Kuttadanta. Benar. Ternyata seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mampu mengatasi kriminalitas. Dan untuk mengatasi kriminalitas adalah pemimpin tersebut harus bisa memberikan pekerjaan kepada rakyatnya. Itu berdana. Berdana juga ya konteksnya. Jadi gitu. Kepada petani memberikan bibit. Kalau zaman sekarang pupuk contohnya. Kepada pedagang bisa memberikan modal ya, contohnya misalnya ada UKM misalnya. UMKM. Ya UMKM gitu kan ya. Ya. Itu. Kemudian kepada pejabat atau yang bekerja di pemerintahan, mungkin kalau sekarang kan ada PNS, ASN gitu kan. Itu benar. Diberikan gaji yang cukup. Nah, jadi bagaimana pemimpin ini bisa memberikan pekerjaan kepada rakyatnya, dan ketika rakyatnya itu punya pekerjaan yang baik, tekun dengan pekerjaannya, mendapatkan hasil dari pekerjaannya, apa yang terjadi? Mereka tidak berpikir untuk memberontak.
Apalagi ketika korupsi tidak ya, berpikir Bante. itu memberontak, ya kriminalitas juga akan semakin berkurang. Jadi sebetulnya korupsi Ya. bisa Bante, bisa kurangi dengan Seperti itu. seperti itu. Ketika pemimpin yang suka memberi seperti Iya, itu memberi itu tidak harus memberi makanan jadi. Ibaratnya kalau kita bicara apa kita terhadap orang lain kan, mana yang lebih baik, memberikan umpan atau kail? Ya. Tentu untuk beberapa orang memang sangat membutuhkan harus diberi umpan. Ya kan? Iya. Karena kan memang membutuhkan sekali. Membutuhkan sekali Ya. ya, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kepada mereka yang memang sebenarnya umpan sudah tidak dibutuhkan, Ya butuhnya ya nih, kail dibutuhkan. Makanya kan seperti seorang pemimpin, bahkan dalam khotbah-khotbah Sang Buddha itu juga disampaikan, seorang raja juga memang salah satunya dalam banyak kisahnya, kisah Jataka. Ketika Sang Buddha itu masih sebagai seorang bodhisattva, salah satu yang beliau lakukan ketika menjadi raja adalah selalu membangun danasala. Membangun danasala. Jadi tempat-tempat di mana mereka orang-orang yang membutuhkan seperti pengemis, gelandangan, traveler yang ingin mendapatkan katakan mungkin makanan, minuman, itu bisa ke danasala atau hall atau gedung atau bangunan untuk mendapatkan makanan. Nah, jadi kepada mereka yang membutuhkan harus diberi makanan, tetapi kepada rakyat secara keseluruhan ya harus diberi pekerjaan. Makanan tidak cukup, makanan sekali makan habis. Ya kan? Betul. Tetapi ketika diberi pekerjaan yang layak, yaitu akan bertahan, bahkan bisa berkembang, bisa menghidupi tidak hanya diri sendiri, anak, istri, keluarga. Maka berdana di sini konteksnya banyak. Tidak hanya sekedar memberi makanan, tetapi termasuk memberi pekerjaan. Iya. Ya, ini satu ya. Ya, baru satu ya. baru satu ya. Yang lain misalnya, jadi kalau kita bicara dasar utama ya, yang kedua itu adalah sila, kemoralan. Oh, jadi pemimpin harus punya kemoralan. Sila ini. Harus punya kemoralan. Kalau secara Buddhis, malahan 5 sila harus dipraktikkan. Dengan ini ya. 5. Sungguh-sungguh. Sebelum ke sana Bante. Ya, kita setuju begitu Bante, kalau pemimpin itu memang kalau dalam konteks ilmu sosial itu memang mereka yang harus bisa memberikan harapan bagi masyarakat kaum marginal begitu Bante. Oleh karena itu ya seperti saya juga pernah berpikir bahwa Kutta Danta Sutta bukan hanya untuk sutta dalam konteks pengorbanan gitu. Tidak, justru itu Ternyata pemimpin di sana. Cerita panjangnya itu bagaimana seorang pemimpin bisa membawa rakyatnya ke dalam kesejahteraan, kemakmuran, pengurangan kriminalitas. Banyak sekali yang dalam cerita itu banyak sekali ternyata dalam konteks kehidupan yang lampau itu juga bisa diselaraskan dengan kehidupan sekarang begitu. Betul. Jadi memang kaum pemimpin harus dermawan. Tapi yang saya pertanyakan Bante ini adalah banyak di antara kita, bukan hanya di pemimpin di luar Buddhis gitu. Di Buddhis pun banyak sekali gitu. Pemimpin yang dipilih mereka yang kaya gitu Bante. Sebenarnya menurut Bante gitu Bante. Sebenarnya pemimpin apakah dia kaya atau tidak bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah dia punya integritas atau tidak. Punya kejujuran atau tidak. Maka di dalam dasar Raja Dhamma selain suka berdana ada satu lagi, ajawa. Ajawa itu adalah orang yang lurus. Orang yang jujur, orang yang punya integritas. Jadi bukan masalah apakah dia itu punya kekayaan atau tidak punya kekayaan. Tapi ketika selama dia itu punya integritas, punya kejujuran, dia memang betul-betul memimpin masyarakat atau kelompok orang atau memimpin negara, memang dengan tujuan untuk mensejahterakan, memakmurkan masyarakatnya, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia betul-betul punya integritas, dia jujur, tidak korupsi, itulah yang dibutuhkan. Jadi bukan kaya dan miskinnya. Kalaupun dia miskin, dia punya integritas sangat bagus. Dia kaya, punya integritas,
bagus lagi, kekayaannya bisa didanakan. Kan begitu ya. Jadi lebih bagus lagi kan. Dia sudah punya integritas, kaya lagi, bisa didanakan kan. Itu lebih bagus ya. Tapi gitu ya Bante ya, apa namanya? Efek dari kekuasaan itu luar biasa. Nah itulah makanya ini menarik. Ini Pak Ari mengatakan Pak Putu mengatakan demikian, menarik sekali. Karena ada satu khotbah juga. Itu nah ini tadi kan ditanyakan mengenai raja pada zaman Sang Buddha ya. Iya benar. Itu ada raja namanya Raja Kosala. Raja Kosala. Pasenadi Kosala. Dia menguasai sebuah wilayah negara yang besar disebut Kosala. Seringkali Raja Pasenadi ini bertemu dengan Sang Buddha. Jadi curhat juga. Curhat kemudian meminta wejangan. Nah, salah satu curhatnya adalah dia datang kepada Sang Buddha dan menyampaikan, Bante, saya itu, ini satu kali, saya itu heran ini dengan para menteri saya. Mereka itu demi kekayaan, demi nafsu indrawi, itu rela berbohong. Di pengadilan, dikatakan di pengadilan itu rela berbohong. Jadi yang benar itu disalahkan, yang salah dibenarkan. Itu satu kesempatan. Kesempatan yang lain, Bante, itu curhat lagi. Saya tuh heran dengan orang-orang ini. Ini para menteri ini sudah kaya. Sudah mendapatkan banyak kesenangan indrawi. Tetapi saya tidak melihat ada menteri yang betul-betul setelah kaya, setelah punya kekuasaan, itu tidak dimabukkan. Tidak terlena oleh kekuasaan. Kebanyakan dari mereka itu dimabukkan oleh kekuasaan. Dan tidak hanya dimabukkan oleh kekuasaan, mereka cenderung menekan orang lain. Itu disampaikan oleh Raja Pasenadi kepada Sang Buddha. Kepada Sang Buddha. Nah, Sang Buddha mengatakan, memang benar. memang benar demikian. Tapi ingat, Sang Buddha menyampaikan, tapi ingat, orang yang sudah mendapatkan kekayaan, kekuasaan, kemudian dimabukkan oleh kekuasaannya, dimabukkan oleh kesenangan indera, menekan yang lain, dia itu seperti ikan. Dia sudah pergi terlalu jauh, yang kemudian terperangkap oleh jaring. Dia tidak bisa lepas. Artinya kalau orang-orang demikian tidak segera sadar, dia akan terus dikuasai oleh keinginan pribadinya, kemudian tidak akan bisa lepas dari itu. Makanya kita bisa melihat yang melakukan tindakan kejahatan itu bukan karena dia itu tidak punya uang. Bahkan sudah punya uang pun bisa melakukan tindakan kejahatan. Korupsi misalnya begitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir, apa yang dia peroleh, apa yang dia miliki, 7 turunan tidak akan habis. Tapi kenapa terus terseret oleh tindakan yang sebenarnya tidak sesuai dengan dharma? Seperti bribing misalnya, korupsi. Itu karena apa? Karena sudah pergi terlalu jauh. Seperti ikan terperangkap ke jaring dan sulit untuk bisa lepas dari jaring tersebut. Itu bahayanya. Itu disampaikan sama Buddha. Meskipun mereka hidup di negara yang agamis. Ya itu karena masalahnya bukan agama, bukan masalahnya lagi ya, pikiran yang terkendali, punya integritas atau tidak, punya kejujuran atau tidak, kan itu yang menjadi masalah. Iya. Menarik. Sebelum kita lanjutkan, Bante, kriteria dari pemimpin sesuai dengan dasar Raja Dhamma itu kita sapa dulu. Ini baru 2 loh ya. Oh iya, baru 2 ya. Masih 8. Ya, kita sapa dulu ini pemirsa atau yang sedang menyaksikan live YouTube STAB Kertarajasa. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menanyakan dengan ketikkan di kolom chat sehingga nanti kami bisa diskusikan di sini. Kita sampaikan langsung kepada Bante Santacito. Ya, menarik sekali ya Bante, dari beberapa kriteria atau 10 tadi ya, 2 sudah Bante jelaskan. Apalagi Bante kriteria dari seorang pemimpin negara yang kedua itu sila ya. Ya, praktek sila ya. Ya, maksudnya ini jadi ketiga. Karena tadi kan yang kedua ajawa. Ajawa ya. Ya, punya integritas, punya kejujuran gitu kan. Nah, berarti yang ketiga, walaupun random ya kita bisa. Ya, random aja nggak apa-apa. Ya, itu yang ketiga jadinya sila. Sila. Praktek kemoralan. Itu penting sekali. Kenapa? Karena memang
Ya sebenarnya yang bisa mengendalikan kita untuk selalu hidup kita lurus, ya itu adalah sila, adalah kemoralan. Kemoralan ini akan membawa batin kita itu tidak terseret oleh keinginan-keinginan yang sifatnya menghancurkan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Maka kalau tadi saya bicara tentang itu Raja Cakrawati atau Raja Dunia, seorang Raja Dunia itu sangat luar biasa. Dia ini selalu mengajarkan rakyatnya, termasuk raja-raja kecil di bawah kekuasaannya, untuk mempraktikkan 5 sila. Jadi setiap kali itu datang ke kerajaan-kerajaan kecil yang memang di bawah kekuasaannya, ia ini selalu mengajarkan mereka untuk mempraktikkan 5 aturan kemoralan. Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis. Luar biasa. Jadi mengajar mereka untuk tidak membunuh, untuk tidak mencuri, untuk tidak berzinah, untuk tidak berbohong, untuk tidak mabuk-mabukan. 5 sila ini diajarkan oleh Raja Cakrawati. Iya. Makanya kalau kita melihat sejarah, yaitu seperti katakan pemimpin yang memang dulu menganut Buddhis termasuk Indonesia, termasuk mungkin pernah dengar Ratu Sima. Oh iya, Ratu Sima. Ratu Sima itu, benar. ya. Ratu Sima itu adalah seorang pemimpin Buddhis, raja Buddhis pada zaman dahulu di Jawa, yang dia itu mempraktikkan, betul-betul mempraktikkan, salah satunya adalah praktik sila. Yang tidak membiarkan masyarakatnya, rakyatnya untuk mengambil apa yang tidak diberikan, salah satunya. Bahkan dikatakan ketika anaknya sendiri, anaknya itu pangeran, mengambil sesuatu, padahal dia pun mengambil bukan sebenarnya bukan untuk mencuri, karena ada uang atau apa itu jatuh dan dia ambil, ketahuan, bahkan tangannya itu dipotong. Tapi itu cerita demikian untuk mengindikasikan bahwa memang raja yang memang punya integritas, punya keyakinan terhadap yaitu ajaran Buddha, salah satunya adalah mempraktikkan sila dengan baik. Dan itu dilakukan oleh Raja Asoka. Iya, Raja Asoka ya, Raja Asoka. Raja Asoka ini kan dulu sebelum dia kenal ajaran Buddha kan untuk menguasai, kalau kita boleh mengatakan India, itu kan membunuh banyak orang. Benar. Membunuh dalam artian ya tentaranya, prajuritnya membunuh kan. Ya dengan perang lah. Dengan perang gitu kan. Termasuk salah satunya adalah ketika menjajah negara Kalingga. Kan itu puluhan ribu orang kan menjadi korban gara-gara untuk menguasai Kalingga. Tapi waktu itu ketika Raja Asoka memang melakukan peperangan ya untuk memperoleh kekuasaannya, waktu itu dia belum beragama Buddha kan? Waktu itu belum beragama Buddha, makanya kan belum tahu tentang gitu ini kan. karakteristik dari pemimpin yang ideal. Betul. Itulah makanya kemudian ketika selesai perang, kemudian ia ketemu dengan seorang Samanera sebenarnya. Ya, seorang Samanera yang Samanera ini adalah sebenarnya keponakannya. Keponakannya sendiri gitu kan. Nah, kemudian mendapatkan katakan keteduhan batin karena melihat Samanera ini, akhirnya dia itu menjadi Buddhis, kemudian bertemu dengan seorang biku, Moggaliputadisa. Nah, akhirnya mendapatkan banyak wejangan dari Bante Moggaliputadisa, dan beliau kemudian betul-betul punya keyakinan terhadap ajaran Buddha, dan salah satunya mengajak rakyatnya untuk menghindari pembunuhan. Itu Raja Asoka. Ya. Gini Bante, saya membaca salah satu buku yang menurut saya itu sangat menarik dan jarang dibahas di komunitas kita sendiri, Bante. Tentang Buddhisme militan. Mungkin Bante sudah pernah baca tentang hal itu, bagaimana banyak pemimpin, ya dalam konteks ini ya biksu begitu, di 3 negara Buddhis, Sri Lanka, Myanmar dan Thailand, itu beberapa biksunya itu melakukan kekerasan begitu kan gitu. Dan dalam buku tersebut menggali, mengeksplorasi bagaimana biku-biku ini berperan dalam kekerasan, kemudian ya belum sampai tindakan seperti terorisme, belum begitu, tapi radikal sekali dalam speech-nya. Jadi head speech itu
terlontar, misalnya seperti Asin Wiratu dari Myanmar, kemudian Sri Lanka itu ada Bante Ananda Ananda Thero apa siapa begitu Bante. Jadi dalam buku itu mengungkapkan semua bagaimana termasuk raja-raja Buddhis yang mengindahkan ajaran Buddhisme untuk melakukan perang begitu. Di sana dikatakan bahwa ajaran Buddhis itu bisa digunakan untuk motivasi seorang raja untuk berperang begitu Bante. Dan dengan gampangnya kalau misalnya dalam buku tersebut mengatakan dengan gampangnya bahwa karma itu akan dijadikan sebagai landasan untuk memaafkan begitu. Perilaku raja. Itu salah memahami. Mungkin Basi bisa menginterpretasikan. Itu tentu salah memahami. Karena apa? Ajaran Buddha yang dari Sang Buddha sendiri, yang sekarang tertuang dalam Tipitaka, 3 hal itu menjadi prinsip. Tidak melakukan apapun kejahatan. Apapun kejahatan. Jangan lakukan. Apalagi yang sifatnya membunuh. Membunuh makhluk itu udah. Itu Sang Buddha dengan jelas dalam khotbah-khotbah beliau. Contohnya dalam salah satu syair beliau. Dia menyampaikan sabe tasanti dandasa. Sabe sang jiwitang piang. Pada dasarnya semua makhluk gemetar akan hukuman. Dengan kata lain gemetar akan penderitaan. Sabe sang jiwitang piang. Pada dasarnya semua makhluk mencintai hidupnya. Atanang upamang katwa. Nak haneya nak gataye. Setelah mengumpamakan dirinya persis sama seperti makhluk lain. Yang cinta hidupnya, yang tidak mau menderita, maka janganlah melukai, apalagi membunuh. Itu Sang Buddha menyampaikan demikian di banyak kesempatan. Melukai, membunuh itu salah satu hal yang sangat dihindari, sangat dilarang oleh Sang Buddha. Sehingga ketika kemudian orang dengan berbagai alasannya menyampaikan, apa karma dijadikan sebagai alasan untuk memaafkan, tidak bisa. Nah itu penting. Tidak bisa, justru karena karma inilah, Sang Buddha menyampaikan, karena ada hukum karma inilah, maka seseorang harus menghindari kejahatan. Iya. Karena ada karma. Justru kalau tidak ada karma itu yang bahaya. Orang bisa melakukan apapun kejahatan yang dia inginkan. Justru karena adanya karma, hukum sebab akibat, maka seseorang harus menghindari kejahatan kalau ingin bahagia. Iya, tidak bisa ditebus. Tidak bisa perbuatan ditebus. jahat yang sudah dilakukan hanya dengan karma, enggak malah. Justru karma itu yang membawa kita itu untuk terkendali, karena tidak bisa ditebus. Kita telah melakukan kejahatan, akan mendapatkan penderitaan. Konsekuensinya, derita. Kita tidak bisa kemudian menebusnya dengan misalnya praktek uposata misalnya, puasa Buddhis ya gitu misalnya. Nggak bisa. Kebaikan yang kita lakukan membawa kepada kebahagiaan. Tapi kejahatan yang kita lakukan membawa kepada penderitaan. Maka tidak melakukan apapun kejahatan. Yang kedua adalah senantiasa melakukan kebaikan. Nah, jadi alih-alih misalnya membunuh, justru kita apa? Menolong yang lain. Maka prinsip ajaran Buddha adalah bahu jana hitaya, bahu jana sukaya, bahu jana ataya, lokanu kampia, sababutanu kampi. Artinya bahwa seseorang harus apa? Harus hidup demi kebahagiaan, kesejahteraan, manfaat banyak orang. Atas dasar kasih sayang, memberikan kasih sayang kepada semua makhluk. Maka bagaimana kemudian ada alasan tertentu yang digunakan membenarkan bahwa ajaran Buddha mengajarkan kekerasan. Sedangkan kita itu selalu mengajarkan awihingsa, tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan. Iya. Itu salah satu yang sangat diajarkan Sang Buddha. Maka kalau kemudian ada yang mengatakan demikian, itu salah memahami. Dan kalau kemudian kok ada mungkin mengatasnamakan pemuka agama Buddha atau pemimpin agama Buddha yang membenarkan kekerasan, itu ia sedang tidak mempraktikkan ajaran Buddha. Walaupun dia seorang pemuka agama mengatasnamakan agama Buddha, dia seorang pemimpin mengatasnamakan pemimpin Buddhis, kalau dia kemudian mengajarkan kekerasan, maka dia sedang tidak mempraktikkan ajaran Buddha. Itu sudah dipastikan. Iya.
Benar. Baik sekali Bante. Kita kembali ke kriteria pemimpin ideal itu tadi Bante, yang Bante sebutkan tadi bahwa akhirnya pemimpin itu harus memiliki kemoralan, sila ya, kemoralan yang baik ya, harus menjalankan aturan-aturan moral ya, sesuai punya etika yang punya baik etika gitu yang baik ya istilahnya. Itu yang ketiga. Nah Bante, kalau kita perhatikan tadi ada apa di pemirsa di YouTube ya yang sedang menyaksikan live YouTube kita, ini ada pertanyaan Bante yang disampaikan atau ditanyakan oleh Lilian ya. Ini, apakah orang yang memberi janji tidak takut dikatakan pembohong bila tidak bisa dilakukan? Maksudnya jika janjinya itu tidak bisa ditepati, itu apakah bisa disebut sebagai pembohong, Bang? Janji-janji kampanye. Ya, mungkin yang dimaksudkan di sini banyak hal ya, janji-janji kampanye. Ya begini, kan tergantung janjinya apa kan. Ya, kalau misalnya janjinya janji untuk melakukan kejahatan, kemudian orangnya sadar, kemudian tidak menepati janjinya, itu baik gitu ya. Tapi kalau janji melakukan kebaikan, kemudian padahal dia mampu untuk melakukan, tapi tidak bisa dilakukan, itu yang boleh dikatakan itu tidak baik. Tapi kalau kemudian dia berjanji sesuatu untuk melakukan sesuatu, dia masih memegang janjinya, tapi dia tidak mampu. Mungkin karena alasan tertentu, bukan karena dia tidak ingin menepati janjinya, tapi dia tidak mampu karena alasan tertentu, yaitu masih diwajarkan. Ya kan? Kan kadang kita demikian juga kan. Mungkin kita sudah punya janji kepada seseorang, nanti jam sekian akan bertemu gitu kan. Tetapi ternyata ada keperluan lain yang mendadak sekali yang kita tidak bisa melakukan. Mau bagaimana? Ya kan? Bukan artinya berbohong berarti. Bukan berbohong. Tapi kalau kemudian dia berjanji untuk melakukan sesuatu, sebenarnya dia mampu, itu adalah tidak baik. Atau dia berjanji tapi dalam hatinya akan membohongi. Oh, itu baru. Itu yang baru itu ya, itu tidak sesuai. Membohongi. Itu termasuk bagian dari melanggar, kalau dalam Buddhis melanggar aturan kemoralan yang keempat. Berarti itu berbohong. Tidak sesuai dengan kriteria dari pemimpin ideal itu tadi. Karena betul. sudah melanggar aturan. Melanggar aturan etika atau sila. Iya, betul. Ya, karena kalau misalnya salah satu program kampanye begitu kan banyak sekali penghalangnya loh Bante. Seperti yang dijelaskan Bante cerita tadi, menteri ada yang suka maunya begini, maunya begitu, bohong dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah menjawab begitu. Jadi sulit sekali untuk janji-janji kampanye itu ya pasti ada yang berhasil dilakukan dan tidak begitu. Tergantung asesmen lapangannya nanti gitu. Ya harapan warga negara sih sebenarnya apapun program pemerintah yang mencalonkan yang memang itu program yang baik dan itu memang dibutuhkan oleh warga, ya seharusnya memang itu ditepati. Tentunya kan sebagai pemimpin yang baik kan ketika mengajukan sebuah program itu kan bukan sekedar program, tetapi kan sudah dipikir matang sekali kan, sudah direncanakan dengan secara matang. Jadi tidak asal gitu kan, asal beri program untuk sekedar menyenangkan, tetapi sesungguhnya itu tidak dilaksanakannya, itu tentu tidak sesuai secara Buddhis. Tetapi kalau itu sudah direncanakan secara matang, memang tujuannya untuk demi kebaikan dan betul-betul nanti kalau misalnya terpilih menjadi seorang pemimpin dan itu akan dilakukan dari hati, memang akan dilakukan, itu sesuatu yang baik. Dan itulah memang tugas-tugas seorang pemimpin yang seperti tadi kan, yang di awal sekali dalam Kutta Danta adalah bagaimana memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Maka program-program yang memang tujuannya adalah untuk memakmurkan rakyat, itu ya hendaknya itu dilakukan dengan baik. Dan memang itulah tugas seorang pemimpin, yang adalah membawa kelompok masyarakat yang dipimpin untuk maju atau untuk berkembang dalam hal yang baik. Ya, baik Bante, selanjutnya apa Bante? Kelanjutannya dari kriteria pemimpin yang ideal di dalam Buddhisme. Yang keempat ya? Iya, yang keempat Bante. Paricaga. Ya. Paricaga itu pengorbanan. Hampir seperti berdana. Tapi paricaga itu dari kata caga. Dari kata, kalau dalam kata kerjanya itu cajati. Paricajati. Artinya itu melepas, berkorban. Ya itu jelas, karena seorang pemimpin kan memang tujuannya, kalau kita bicara pemimpin Buddhis kan tujuannya kan yang tadi, bahujana hitaya,
bahujana sukaya, bahujana taya kan, demi memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, manfaat untuk banyak orang. Karena memimpin banyak orang ya dia harus berani berkorban. Berkorban tidak hanya berkorban secara materi, tapi tenaga harus dikorbankan. Kalau kita mungkin kalau sebagai warga biasa kan ya tidur bisa teratur sekali kan. Mungkin 6, 5 jam, 7 jam bisa tidur kan. Tapi tentu sebagai seorang pemimpin negara mereka harus ke sana kembali kan. Ya itu pasti tenaga yang fit tenaga itu harus dikorbankan, harus berani berkorban demi kesejahteraan, kemakmuran masyarakat rakyatnya. Itu parijajati atau parijaga. Nah, itu juga salah satu ciri karakteristik seorang pemimpin yang memang punya jiwa untuk berkorban. Ya, dan itu sudah ditunjukkan oleh Pangeran Siddhartha ya, Bante. Pangeran Siddhartha. Oh iya, tapi Pangeran Siddhartha kan bukan pemimpin negara ya. Iya. Tapi beliau seorang raja loh. Raja Dhamma juga. Iya, betul. Raja Dhamma. Kan banyak yang harus dikorbankan. Iya, banyak sekali. Dan beliau adalah seorang pemimpin, walaupun bukan pemimpin sebuah wilayah, tetapi pemimpin bagi masyarakat yang ingin mencari spiritualitas. Dan betul-betul beliau telah mengorbankan segalanya. Termasuk adalah mengorbankan tahtanya, meninggalkan keluarganya. Dan ketika telah mendapatkan apa yang dicari, beliau itu dalam satu hari tidur hanya 1 jam. Istirahat hanya 1 jam beliau, Sang Buddha itu. Jadi betul-betul waktunya itu dihabiskan untuk kebahagiaan, kesejahteraan banyak makhluk. Hanya 1 jam tidurnya. Wah, hebat kan? Itu namanya parijaga. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan Bante, coba dilanjutkan dulu yang kelima apa Bante? Dari yang kelima itu adalah kanti. Sabar. Nah, sabar. Pemimpin juga harus sabar ya Bante. Oh iya, itu harus sabaran. Jadi apalagi kan kita saja sebagai manusia biasa, ya maunya bukan seorang pemimpin negara ya atau pemimpin sebuah wilayah masyarakat besar itu ya, kita pemimpin juga sih, mimpin diri sendiri paling tidak. Kita harus punya kesabaran karena kita menghadapi fluktuasi dunia, fluktuasi kondisi yang selalu berubah-ubah. Kita manusia harus mengalami 8 kondisi dunia. Ya kan, ada untung rugi yang jelas. Kalau dalam konteks dalam konteks kepemimpinan itu celaan dan pujian. Kan 8 kondisi ini kan untung rugi, nama baik, nama buruk, celaan, pujian, dan suka duka kan. Ada 8. Nah, celaan pujian itu akan ada. Selalu ada. Tidak bisa dihindarkan ya. Tidak bisa dihindarkan. Bagi seorang pemimpin pasti ada itu ada sebaik yang apapun seorang tapi pemimpin ada juga ada yang mencela. Pasti. Iya. Kan pernah dikatakan Sang Buddha mengatakan begini. Orang yang tidak bicara dicela. Orang yang sedikit bicara dicela. Apalagi orang yang banyak bicaranya dicela. Orang yang selalu berbicara kebenaran pun juga dicela. Apalagi orang yang suka berbicara kebohongan pasti mendapatkan celaan. Nah, sehingga dengan adanya pujian dan celaan, dengan banyak kata-kata yang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, seorang pemimpin harus berani bersabar. Harus bisa membawa batinnya tenang, bersabar menghadapi segala tantangan, segala rintangan yang pasti akan dihadapi. Itu salah satu kriteria seorang pemimpin, punya kesabaran, atau disebut sebagai kanti. Menarik sekali. Baik, jadi para sahabat yang menyaksikan live YouTube kami pada sore hari ini, sebelum nanti kami akan menyampaikan pertanyaan Anda kepada Bante, kami juga ingatkan bahwa dari tadi ya uraian yang disampaikan Bante yang terakhir itu adalah kesabaran. Jadi seorang pemimpin seyogyanya memiliki kesabaran ya untuk memimpin ya, apalagi kalau pemimpin dari suatu negara, supaya benar-benar memiliki kesabaran yang luar biasa mestinya ya. Itu demi kesejahteraan
tentu untuk kesejahteraan rakyatnya. Ya Pak Putu silakan kita lanjutkan, itu ada pertanyaan mungkin bisa kita. Oke. Pertanyaan dari Bu Serli atau Bapak Bu Serli. Seril. Oke, Bu Seril. Namun ya Bante, bagaimana kalau janji sebenarnya di luar kemampuan APBN, akhirnya rakyat Juga jadi korban dengan inflasi yang tinggi dan pajak ditambah dan pajak dinaikkan begitu Bante. Ya itulah, makanya kan sebenarnya seorang pemimpin yang cerdas gitu, kalau kita bilang cerdas ya, itu kan harus punya perencanaan yang memang matang gitu kan. dari awal. Dari awal harus punya perencanaan yang matang. Perencanaan yang memang betul-betul sudah di-riset sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan hal-hal lain. Iya. Tidak mengorbankan kemakmuran rakyat gitu kan. Ya sehingga itulah, kalau kemudian sesuatu tidak direncanakan secara matang bisa juga kemudian nanti dikorbankan adalah rakyat. Iya. Makanya salah satu yang, makanya kan tadi saya bilang juga ketika kita bicara Aganya Suta itu, Aganya Suta. Iya. Itu siapa yang dipilih menjadi seorang pemimpin? Kan dia yang paling Pintar. paling tampan, Iya. paling tampan, paling kuat, tapi juga paling cerdas. Iya, betul. Yang paling cerdas. Nah, orang yang cerdas itu adalah orang yang bijaksana, yang dia itu tidak hanya berpikir hari ini, tapi juga berpikir ke depannya. Dia mampu memetakan kira-kira kalau ini dilakukan ke depannya bisa tidak terrealisasi tidak. Apakah kemudian ini tidak terrealisasi atau ini terrealisasi? Ketika ini dilakukan, kedepannya akan mengorbankan kemakmuran rakyat atau tidak? Itu kan juga tentunya seorang pemimpin yang memang cerdas pasti sudah berpikir demikian kan? Iya. Betul. Kecuali namanya kehidupan kan juga, ya tadi saya bilang fluktuasi gitu kan. Betul. Apa yang direncanakan yang sudah matang sekali, bisa saja barangkali ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba, itu bisa menghambat. Ya contohnya misalnya barangkali ya seperti kemarin. Kita mungkin negara punya perencanaan yang sudah matang sekali. Sebut kan? saja Bante. Tiba-tiba COVID. Ya, Food estate, COVID. ya tiba-tiba COVID kan. Ya. COVID, nah itu. Itu. Kalau yang lainnya mungkin masih bisa oke lah. Tapi kalau COVID itu kan itu tidak bisa. Ya, benar-benar. Atau misalnya sudah punya perencanaan yang begitu matang, tiba-tiba berbagai negara mengalami peperangan gitu kan. Itu kan efeknya juga atau dampaknya juga ke negara-negara lain kan. Itu nggak bisa dihindari. Tetapi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak ada masalah yang sifatnya itu di luar dugaan, seharusnya sih sudah direncanakan secara matang. Harusnya demikian. Saya yakin demikian. Kita bukan orang politik, tetapi kan kita bisa berpikir pasti akan demikian. Iya, pasti Bante. Kalau janji kampanye itu dari perspektif saya sih Bante gitu, apa namanya? Hanya sekedar untuk retorika belaka sih sebenarnya. Tapi pada kenyataan bagaimana nantinya sesuai dengan kondisional sebenarnya begitu sih. Ya, itu tidak tahu juga sih ya. Betul. Kalau saya no comment kalau untuk Ya gitu sih, saya lihat begitu. Ya banyak yang dimanipulatif, banyak yang datanya nggak dipaparkan dengan baik begitu sih Bante. Nah, jadi kita harus pintar-pintar untuk jangan sampai secara emosional terayu oleh janji-janji kampanye begitu. Ya itu sih mungkin masing-masing ya. Iya, kita berpikir positif saja lah. Positif artinya ya mudah-mudahan apa yang baik itu bisa terrealisasi. Apa yang sudah dijanjikan memang demi kemakmuran rakyat yaitu bisa terrealisasi. Itu kan harapannya. Ya kalau ya kita sebagai saya walaupun sebagai yang berjuang tapi kan harapannya juga harapan yang baik kan. Ya harapan yang baik dari siapapun yang menjadi pemimpin gitu kan. Iya Bante, by the way ngomong-ngomong ya, kalau sebagai seorang biku misalnya yang berjubah seperti Bante ini, apakah bisa untuk menyalurkan suaranya Bante untuk memberikan hak pilihnya kepada salah satu calon itu Bante untuk pemilihan presiden begitu misalnya kalau di Indonesia seperti itu Bante, apakah bisa Bante, boleh Pak atau diperkenankan secara aturannya Bante? Iya.
Kalau di negara yang saya tahu di Thailand, itu biku tidak boleh. Oh, tidak boleh malah, tidak boleh. Ya, tentu kan karena memang seorang biku memang kan tadi disampaikan tidak terlibat dalam politik praktis gitu kan. Benar, ya. Sehingga di Thailand sebagai negara yang memang mayoritas Buddhis, tentu pemerintahannya juga paham benar dengan aturan-aturan dari kebikuan, iya, para biku. maka mereka juga memberikan aturan bahwa biku tidak boleh memilih. Dan juga sebenarnya ada bahayanya juga kalau di negara dengan mayoritas Buddhis. Karena kan di mana-mana yang namanya pemuka agama itu menjadi panutan dari warga gitu kan. Iya. Nah, sehingga bayangkan kalau misalnya di Thailand itu di sana mayoritas Buddhis. Panutan dari masyarakat Thailand kan para biku. Kalau para biku ikut terlibat dalam kampanye, terlibat dalam misalnya pemilihan, pasti kan orang-orang apa yang punya keyakinan terhadap biku tertentu ikut kan? Iya. Ya seperti kampanye di Indonesia kan. Di Indonesia kan kebanyakan orang kan juga ikut mereka yang pemuka agama yang mereka anggap sebagai tapi sebagai jadinya itu kan politik identitas itu jelas. Ya, itu sih bukan demikian politik juga. Itu bukan demikian, preference tetapi preference saja. Nah, sehingga di Thailand itu tidak diperbolehkan. Tidak diperkenankan bagi para biku ya. Cuman kalau Indonesia kan memang justru ini kita juga begini. Para biku, salah satu hal yang juga hendaknya kami lakukan ketika memutuskan sesuatu itu ada 3. Pertama adalah Attadipateya. Kedua adalah Dhammadipateya. Yang ketiga adalah Lokadipateya. Nah, Attadipateya itu adalah bagaimana kita memutuskan sesuatu berdasarkan kepada hati nurani kita. Tentu kebijaksanaan kita ini baik atau tidak baik. Itu atta, diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah Dhammadipateya. Kita memutuskan sesuatu berdasarkan kepada dhamma atau dharma. Benar tidak? Ya, tentu kita punya scripture atau kitab suci ya, kita jadikan sebagai acuan, ini benar atau tidak. Tapi juga yang penting juga adalah Lokadipateya. Loka itu adalah dunia atau masyarakat atau secara pemerintahan. Pemerintah secara umum. Kita di Indonesia ya secara umum kita juga mengikuti aturan-aturan pemerintahan. Kita hidup di Indonesia kan. Maka itu bagian dari Lokadipateya. Kita memutuskan sesuatu berdasarkan kepada aturan masyarakat, aturan pemerintah. Indonesia sebagai warga negara Indonesia itu diwajibkan oleh pemerintah untuk juga ikut pesta rakyat, ikut pemilu kan, pemilihan umum kan. Ya, berarti sehingga dalam konteks ini kita bisa mengacu pada Lokadipateya. Ya, kita warga negara Indonesia itu ya kita punya hak juga untuk bisa memilih juga. Iya, sebenarnya ada satu Bante yang sampai sekarang mau saya tanyakan. Itu KPU memberikan kuota untuk pemilih yang ODGJ Bante. ODGJ itu apa? Oh ya, orang dalam gangguan jiwa Bante. Saya jadi diberikan hak pilih Bante. Di 2000 sudah mulai sih di 2022 enggak salah. 2019 sampai sekarang pun begitu Bante. Itu ada di beberapa media. Menurut Bante gimana? Itu saya tidak tahu, saya baru dengar gitu ya. Saya baru dengar. Oke, kita di luar ini konteks ini, tapi saya akan berbicara konteks sesangga ya. Jadi kami di sangga itu adalah perkumpulan para biku. Kita juga punya banyak peraturan. Ketika dilanggar juga ada hukuman. Tentu hukumannya bukan hukuman fisik. Tidak ada hukuman fisik dalam sangga gitu kan, ketika ada pelanggaran. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan sebuah masalah atau kasus dalam bahasa Pali namanya adhikarana. Itu kasus yang legal, namanya adhikarana. Seperti dalam hukum kan ada kasus legal kan. Nah, kita dalam bahasa Pali ada namanya adhikarana. Ada 7 cara untuk mengatasi sebuah kasus yang sudah legal. Namanya satta adhikarana samata. Nah, salah satunya ya itu banyak 7 tetapi memang salah satunya adalah dengan cara voting ya. Dengan cara voting. Tetapi juga khusus kasus-kasus yang terjadi pada seorang biku yang dulu melakukan pelanggaran
pada saat dia gila, namanya umataka, itu tidak bisa dikasuskan. Itu akan dikasuskan ketika dia sudah sadar, sudah waras. Kalau sudah waras, baru dia bisa dikasuskan. Tapi ketika dia itu belum sadar, belum waras, artinya dia berada di luar kasus demikian. Artinya kalau kita korelasikan dengan yang sekarang ini, kayaknya kayak lucu. Relevan nggak sih? Ya, lucu kan, karena dia kan memilih sesuatu bukan atas dasar kesadaran, minimal 3 tadi kan. Iya, bukan atas dasar kesadaran yang memang dia itu secara bijak memilih gitu kan. Betul. Maka dalam Buddhis ketika berbicara tentang demokrasi, ini kan ini Sangha itu menggunakan aturan demokrasi. Ketika ada permasalahan, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan voting. Betul. Tetapi kemudian ketika permasalahan yang itu terjadi pada seorang bhikkhu yang memang pada waktu itu adalah umataka, umataka adalah gila, maka tidak bisa dikasuskan. Iya sih. Ya percuma. Dia tidak sadar, dia tidak waras. Bagaimana dia akan bisa memutuskan atau diputuskan secara bijak. Ya ini sih berarti impact-nya itu adalah jadi suara-suara mereka itu digunakan orang-orang berkepentingan aja sih, sebagai lumbung suara gitu sih Bante. Oke Bante, lanjutkan Bante kriteria Bante. Baik, tadi kita sudah sampai ke kriteria yang nomor 5 ya Bante. Kanti ya, kesabaran ya. Kemudian yang selanjutnya Bante dielaborasi lagi. Keenam berarti ya? Ya, yang keenam. Tapa. Wah, ini. Apa itu Bante? Tapa itu sebenarnya dari kata bertapa juga dalam bahasa Indonesia. Tetapi bukan bertapa di sini. Seorang pemimpin negara itu harus suka bersemedi di hutan, mandi air bunga di tengah malam gitu. Bukan begitu ya. Okay. Nanti nyala kemudian mandi dulu. Tapi ada loh baca Bante. Tapi bukan begitu maksudnya ya, bukan begitu. Maksudnya adalah tapa di sini adalah bahwa seorang pemimpin itu harus sederhana. Harus mengacu kepada kesederhanaan Bante. Kesederhanaan. Jadi menekankan kesederhanaan. Dia memang berani berpuasa. Kalau orang Jawa bilang prihatin gitu kan. Tapi lebih dari itu adalah dia itu orangnya lebih menekankan kesederhanaan. Itu penting sekali. Kenapa? Ini tidak hanya untuk kebaikan dia sendiri. Agar dia itu selalu ingat pertama bahwa tujuan dari memimpin sebuah wilayah atau memimpin sebuah masyarakat tertentu adalah bukan untuk kesenangan indrawi, tetapi untuk masyarakat, untuk kemakmuran masyarakat. Karena kalau kemudian dia tidak menekankan kesederhanaan, menjadi seorang pemimpin punya peluang untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya mengumpulkan kekayaan, ya kan? Betul. Tapi kalau dia itu punya prinsip tapa, punya prinsip hidup sederhana, toh juga nanti kalau meninggal tidak akan dibawa kan? Kalau meninggal yang dibawa adalah perbuatannya kan? Benar ya. Maka kalau dia punya prinsip tapa, punya prinsip hidup sederhana, tidak berfoya-foya, tidak menjadi pemimpin untuk mengejar kesenangan indrawi, untuk katakan meluapkan keserakahannya, tetapi memimpin demi untuk kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran masyarakat, dan dia menggunakan apa yang dibutuhkan sekedar memang kebutuhannya, itulah pemimpin. Salah satu kriteria pemimpin yang baik, yang ideal. Iya Bante, menarik sekali. Tetapi kalau kita lihat di era ini memang sulit sekali melihat pemimpin yang memiliki kesederhanaan seperti itu ya Bante ya. Memang nggak tahu. Tapi kalau zaman dulu Bante, tapi kalau zaman dulu pada zamannya mungkin pada masa-masa kehidupan Buddha mungkin ya barangkali ada raja yang memang menekankan hidup sederhana seperti itu Bante. Ya memang seorang pemimpin memang dengan berbagai hal yang memungkinkan untuk diperoleh, fasilitas yang memang semua bisa diperoleh. Memang kalau tidak hati-hati kan akan terseret kayak tadi kan, seperti ikan yang terlalu jauh pergi
terperangkap oleh jaring kan, itu memang sulit sekali. Tidak bisa Tapi mengontrol ya. tidak bisa mengontrol. Tapi idealnya memang seorang pemimpin itu memang harus ini selalu menekankan kepada kesederhanaan. Sederhana itu bukan pencitraan gitu ya. Bukan sebenarnya di belakang itu keserakahannya itu begitu besar, mengumpulkan sebanyak-banyaknya, kemudian di depan kemudian menampilkan sebagai orang yang sederhana. Bukan demikian. Tetapi bagaimana di depan dan di belakang itu memang sama. Dia itu memang ya pemimpin yang sederhana. Yang sederhana gitu kan. Memang tidak neko-neko kalau orang Jawa bilang gitu kan. Nah, itu yang penting. Itu yang namanya tapa, jiwa tapa itu bukan yang terlihat dari penampilannya, tetapi itu dari dalam. Itu harus dari dalam. Dan masyarakat kita juga sebel sih sebenarnya. Kenapa? Dengan pemimpin yang demikian. Oh iya. Iya, benar-benar sebel. Iya, itu konsekuensi. Karena memang konsekuensi. Ya ternyata memang budaya tapa itu sebenarnya ada dalam hati sanubari masyarakat Indonesia sih sebenarnya. Oh, betul. Ya. Karena warisan budaya kita itu sebenarnya. Gitu. Budaya sederhana memang adalah di masyarakat Indonesia, sehingga ketika melihat pemimpin yang kelihatan bermewah-mewahan, apalagi kan kadang-kadang yang mewah itu bukan dianya tapi keluarganya itu kan menampilkan kemewahannya. Ya, itu yang kemudian memang konsekuensi dari yang pemimpin demikian nanti menjadi bahan hujatan dari masyarakat. Itu konsekuensinya sih. Makanya memang harus hati-hati ketika mendapatkan mandat untuk karena pemimpin itu sebenarnya dua hal yang bisa dilakukan. Dia bisa melakukan kebaikan sebanyak mungkin, tapi juga bisa melakukan kejahatan sebanyak mungkin. Kalau dia memang punya mandat yang sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin dan digunakan dengan baik, itulah luar biasanya. Oke. Tapi kalau kemudian punya kesempatan yang juga untuk melakukan kejahatan sebanyak-banyak, itu bahayanya. Iya Bante, itu ya. Kemudian yang selanjutnya Bante, setelah tapa apalagi nih Bante kriterianya dari seorang pemimpin yang ini ideal? Sudah berapa? Nomor 7. Tadi sudah 6 ya Pak ya. Sekarang yang ke-7. Selain tapa itu ada akoda. Iya. Akoda itu adalah tanpa kemarahan, tidak emosian. Ya, jadi dia itu tidak suka marah. Ya tadi kalau sudah sabar pasti gak suka marah. Iya benar. Nah, jadi tidak emosian, apalagi kan dengan tidak meledak-ledak. Tidak ya dengan banyaknya kritikan, celaan. Karena katanya kan sebaik apapun seseorang pasti akan mendapatkan celaan ya. Ya karena ketika dia sudah melakukan misalnya 100 hal sudah dia lakukan. Tapi kan ada orang-orang yang mungkin karena ada kepentingan tertentu ingin mencari celahnya. Begitu ada satu hal yang kemudian menjadi celah bagi dia, itu kan menjadi bahan hujatan, celaan, hinaan, gitu kan. Nah kalau kemudian pemimpin itu tidak memiliki katakan sifat akoda yang tidak emosian, ya dia akan mudah emosi, mudah meledak-ledak, mudah marah, dan dampaknya itu sangat luar biasa. Ya dampaknya luar biasa begini. Seseorang tidak bisa memberikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan, terhadap hal yang harus dilakukan ketika dirinya dikuasai oleh kemarahan. Dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Dia tidak bisa memberikan solusi yang terbaik ketika yang dimunculkan adalah emosi semata, kemarahan semata. Maka kemarahan ini harus dilenyapkan, harus diredamkan. Seorang pemimpin yang baik, dia harus bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan kemarahannya untuk tetap bersabar, untuk tetap melihat sesuatu dengan cinta kasih. Iya, betul. Terhadap apalagi kan ibaratnya pemimpin kan ibaratnya seperti orang tua kan. Orang tua yang memiliki banyak anak. Anaknya ada anak-anak yang memang nakal. Sehingga dia harus, walaupun anaknya nakal, ya dia harus melihat itu sebagai anak yang membutuhkan kasih sayang. Bukan ketika dia nakal kemudian dia tendang. Tapi bagaimana bisa memberikan kasih sayang terhadap semua anak yang sangat beragam. Maka akoda ini
penting. Itu penting sekali untuk seorang pemimpin. Untuk dimiliki. Ya. Baik Bante, kita lihat dulu pertanyaan dari sahabat kita yang sedang menyaksikan di YouTube channel STAB Kertaraja. Ini ada satu pertanyaan dari Jolin Journals, Bante. Nama budaya Bante. Kalau sebagai pemimpin seperti Kim Jong Un, ini pemimpin Korea Utara seperti Bante, yang begitu sadis, karma apa yang dia dapat seandainya dia meninggal? Jadi karma apa yang dia dapat setelah meninggal dunia nanti, Bante? Itu pertanyaan. Dan kemudian karma apa bisa menjadi rakyat dengan pemimpin yang seperti itu? Nah, ketika seorang terlahir sebagai warga negara atau rakyat dengan pemimpin yang seperti Kim Jong Un ini, karma apa sih yang mereka lakukan? Ya, kita tidak mengacu kepada pemimpin tertentu ya. Iya. Tapi kita lebih melihat kepada perbuatannya gitu. Iya. Silakan. Sebenarnya apapun orangnya, apakah dia sebagai warga atau sebagai pemimpin atau sebagai apapun lah, siapapun orangnya, sesuai dengan hukum karma kan ada formulanya. Ya disang papate bijang, tadisang labate palang. Kalian nak karijak kalianang, papa karijak papaka. Seperti halnya benih yang ditabur, itulah yang akan dia petik, buah yang dia petik. Pembuat kebaikan mendapatkan kebaikan atau kebahagiaan, pembuat kejahatan mendapatkan penderitaan atau hal yang buruk. Artinya siapapun orangnya, apakah dia seorang pemimpin, seorang warga biasa, atau siapapun orangnya, ketika dia melakukan kejahatan, apapun kejahatan yang dilakukan, apakah dia membunuh, apakah dia melukai, apakah dia korupsi, apakah dia berbohong. Nah, apapun kejahatannya tentu akan membawa dampak atau buah yang tidak baik. Penderitaan. Kalau tidak di kehidupan sekarang, di kehidupan mendatang. Itu pasti demikian. Lantas bagaimana seorang pemimpin kok bisa melakukan karma apa? Tadi kan ada pertanyaan tuh. Karma apa yang membuat seorang pemimpin bisa melakukan hal demikian? Sebenarnya itu karma sekarang. Perbuatan sekarang itu bukan disebabkan karena perbuatan yang lampau. Benar. Perbuatan yang sekarang adalah perbuatan sekarang. Nah, bahkan kalau kita boleh mengatakan, seseorang bisa terlahir sebagai seorang pemimpin, itu karena karma baik. Karma baik. Tapi kemudian dia melakukan berbagai macam kejahatan, itu perbuatan sekarang. Yang itu akan mengakibatkan dia mendapatkan penderitaan. Pertanyaannya adalah kenapa dia melakukan kejahatan? Kan begitu. Bukan karma yang lampau, tapi kenapa dia sekarang bisa melakukan kejahatan? Ya tadi, tidak memperhatikan prinsip-prinsip kebenaran. Dia tidak peduli dengan praktek sila, tidak peduli dengan kanti kesabaran, dia tidak peduli dengan pentingnya untuk tidak emosian, ya kan? Dia tidak peduli dengan kejujuran, dia hanya mengembangkan kesenangan indrawinya, hanya mengembangkan keserakahannya, hanya terikat dengan kekuasaannya, dimabukkan oleh kekuasaannya. Itu yang membawa ia kemudian tidak sesuai dengan praktek-praktek yang baik, sehingga dia melakukan berbagai macam kejahatan. Kalau posisi dia sebagai seorang pemimpin, dia melakukan kejahatan demikian karena dia tidak menggunakan prinsip-prinsip kebenaran sebagai jalan hidupnya. Itu yang menjadi penyebabnya. Langsung ya. Bante lagi, ini ada satu pertanyaan lagi. Ini sepertinya tadi Bu Seril itu ya, atau siapa? Yang ini bertanya lagi, nama budaya Bante, izin mau bertanya, pemimpin yang terpilih kita lihat dari Paticca Samuppada atau buah karma Anumodana, dari mana? Mungkin pemimpin yang terpilih itu nanti kita lihatnya dari mana? Oh ya. Dari sebenarnya kan ya betul. Jadi artinya bahwa segala fenomena yang ada di dunia itu kan semua sebab akibat. Itu Paticca Samuppada. Jadi kenapa seseorang menjadi seorang pemimpin? Ya karena ada sebab-sebab yang lampau. Nah, sehingga sekarang menjadi seorang pemimpin.
Kalau kita melihat dari sisi positifnya, kenapa orang bisa menjadi pemimpin? Ya karena perbuatan baik yang lampau. Buah sekarang menjadi pemimpin karena buah karma baik yang lampau. Karma baik yang lampau salah satunya kalau kita melihat dari misalnya Culakama Wibanggasuta. Oh iya benar. Pernah dengar kan? Iya. Khotbah yang diberikan Sang Buddha kepada seorang Brahmana bernama Subha. Iya. Itu anaknya dari Brahmana Todaya. Nah, salah satunya adalah kenapa ada seseorang yang dia ini terlahir dengan mempunyai banyak pengaruh. Tapi ada juga seseorang yang terlahir dengan tidak punya pengaruh. Itu kan seperti pemimpin kan? Iya, benar. Jadi biasanya kalau seorang pemimpin kan punya banyak pengaruh. Tapi ada juga yang terlahir dengan tidak punya pengaruh. Ya rakyat biasa lah. Ya rakyat biasa. Ya begitu tidak punya pengaruh lah gitu ya. Pengaruhnya. Nah, kenapa ada orang-orang yang terlahir dengan punya banyak pengaruh? Sang Buddha mengatakan karena dia dulu suka mengembangkan sifat tidak iri hati. Tidak iri hati. Tidak iri hati. Maka dia akan mempunyai banyak pengaruh Di kehidupan ini. kehidupan sekarang. Yang kedua adalah kenapa tidak punya pengaruh? Karena dia suka iri. Lawannya ya suka iri. Karena dia suka iri dengan kebahagiaan orang lain, kesuksesan orang lain, maka sebagai dampaknya sesuai dengan hukum karma, ia tidak punya pengaruh. Nah, jadi positifnya adalah kenapa orang bisa menjadi pemimpin? Ya barangkali dia memang dia mengembangkan sifat berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, keberhasilan orang lain. Dia tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Itu sifat baiknya. Tapi ingat, kan ada bentuk perbuatan yang dikatakan sebagai joti tamu parayana. Ada kan? Dari terang menuju gelap. Oh iya. Sekarang karena buah karma yang baik, dia mendapatkan hal yang baik kan, menjadi pemimpin, punya banyak pengaruh. Tapi hati-hati kalau kemudian apa yang sudah didapatkan diperoleh dengan baik, tapi sekarang tidak mengembangkannya, dia suka iri hati, tidak suka dengan kesuksesan kebahagiaan orang lain, ya nanti kedepannya dia tidak punya pengaruh. Disebut joti tamu parayana. Iya. Kim Jong Un. Iya menarik. Ya kita lanjut dulu Bante ya Pak Putu. Dilanjut kita ini tadi sudah sampai kriteria yang ke-6 ya. Ke-7 ya. Baik. Sekarang ke-8. Sekarang yang ke-8 ya Bante. Silakan. Yang ke-8 itu adalah Madhawa. Ini random sebenarnya, enggak berurut ya. Madhawa. Madhawa itu adalah lemah lembut. Madhawa itu artinya lembut. Santun gitu ya. Punya kesantunan, kelemah lembutan, sopan santun, kata-katanya juga terstruktur dengan baik, tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau Sang Buddha mengatakan itu adalah kalau kita bicara, selain tentunya harus berbicara yang sesuai dengan fakta, bicara yang memang sesuatu yang eksis, bicara yang bermanfaat, tiga ini juga bicaralah yang enak didengar. Kana sukang hadayang gamang piawacang. Karena sukang adalah karena itu telinga, suka itu bahagia, yang membuat telinga bahagia. Dengan kata lain enak didengar. Kemudian hadayang gamang, hada itu hati, gamang itu going to the heart. Artinya apa? Mengena ke dalam hati. Jadi tidak menyakitkan hati. Bukan kata-kata yang kasar, tetapi kata-kata yang memang menyenangkan hati, mengena ke dalam hati, menginspirasi, memotivasi, kata-kata yang memang menyejukkan hati, itu hati yang gampang. Piyawacang, kata-kata yang indah, kata-kata yang didasari oleh oleh cinta kasih, bukan kebencian, bukan karena emosi. Nah, orang yang berkata demikian selain sesuatu yang memang fakta, yang eksis, yang bermanfaat dan juga menyenangkan telinga, mengena ke dalam hati, didasari oleh cinta kasih, itulah orang yang disebut sebagai punya madhawa. Tentu itu baru kata-kata. Baru kata-kata. Perbuatan jasmani juga kan baru kata-kata. Iya. Perbuatan jasmani yang lemah lembut kan apa? Sopan. Ya, sopan santun. Punya tata krama. Menghormati yang tua. Ya, jadi ini juga kesopan santunan, kelemah lembutan dari perilaku, dari perbuatan jasmani itu juga bagian dari madhawa.
Ya, tidak sombong, tidak arogan terhadap orang tua, terhadap mereka yang memang punya kapabilitas, tidak merendahkan, tidak menjelekkan. Itu adalah madhawa. Nah, itu yang harus dimiliki. Jadi madhawa itu salah satu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya. Lanjut aja. Ya, yang ke-9 Bante. Awihimsa. Tadi telah disebutkan ya, tetapi belum disebutkan sebagai salah satu bagian dari 10 karakteristik seorang pemimpin yang ideal. Ya. Awihimsa itu adalah tidak melukai makhluk lain. Kalau tidak melukai berarti jelas tidak membunuh. Iya. Ya kan, sudah jelas kan? Iya. Uang melukai saja tidak boleh, apalagi membunuh kan? Dia tanpa kekerasan lah ya. Tanpa kekerasan. Dia tidak. Nah, ini juga penting sekali. Jadi Raja Cakrowati itu dikatakan memimpin dunia, memimpin warganya, nak dandena, nak satena. Bukan dengan alat pemukul, bukan dengan senjata. Berarti kalau dalam konteks ini, ya pemimpin yang menjalankan ini, awihimsa ini tidak mungkin akan melakukan peperangan secara fisik gitu ya Bante? Tidak mungkin, tetapi harus diingat, tetap punya tentara. Tetap ada militernya ya. Punya. Raja Cakrowati itu dikatakan memimpin dunia tanpa hukum, tanpa pendungan. Danda itu alat pemukul ya. Dan tanpa satu itu senjata. Tetapi tetap ada dia punya tentara yang sangat kuat. Tentara yang sangat kuat. Bahkan ini seperti legenda ya. Bahkan dia itu punya anak 1000. Dan anaknya itu kuat-kuat semua, wira. Jadi seperti heroik begitu. Anaknya itu kuat-kuat sekali. Dan dia punya tentara yang sangat kuat. Ya mau tidak mau sebagai negara yang, apalagi negara besar, itu harus punya tentara, walaupun tidak digunakan untuk berperang. Tapi kan kalau tidak punya tentara, wah itu bahaya sekali. Bahaya kan. Nah, sehingga punya tentara hanya saja itu tidak digunakan untuk menindas, tidak digunakan untuk kekerasan. Lebih kepada untuk antisipasi serangan dari luar mungkin. Betul sekali. Itu sama kalau bahasa kerennya sekarang mungkin proksi ya nanti. Proksi ya. Iya nanti. Apa ya proksi itu? Jadi ya perang melihat kekuatan lawan seperti apa, jadi kita tuh agak iya bisa demikian. Saya nggak tahu politik makanya. Tetapi bagaimanapun ya namanya negara besar ya memang harus memiliki iya itu pasukan militer, kekuatan militer yang memang itu nggak bisa dihindari. Dan itu juga yang menjadi salah satu yang membuat satu negara itu disegani sebetulnya. Iya itu pasti. Makanya tidak seperti yang Bante sampaikan tadi bahwa Raja Cakrowati, apalagi itu kan Cakrowati kan penguasa dunia Bante, itu memiliki tentara yang harus luar kuat, biasa besar jumlahnya ya itu. Dan juga ya awihimsa di sini tentunya kan walaupun punya tentara, tapi punya kekuatan. Bahkan kan Raja Cakrowati kan dikatakan orang yang paling kuat. Dia itu. Bukan manusia biasa dia. Dia manusia tetapi di atas superhuman lah ya. Superhuman mungkin ya, boleh dibilang sebagai superhuman yang ya memang superhuman ya memang cocok memang menjadi seorang pemimpin mestinya kan orang yang dia manusia di atas rata-rata. Makanya. Dan dia orang yang kuat sekali. Dia punya 32 tanda loh, Mahapurisa ya. Tapi yang menjadi pertanyaan mungkin gini Bante. Berapa lama sampai menjadikan seseorang menjadi super leader? Wah itu Cakrowati juga kebajikan gitu. Juga sih. Iya. Kan kebajikan yang besar sehingga dia bisa menjadi seorang Raja Cakrowati. Betul. Dan kebajikan dia itu yang juga membawa dia punya kecenderungan untuk melakukan yang terbaik. Itu juga luar biasanya. Asoka juga katanya dijuluki Cakrawarti juga ya. Dijuluki tetapi sebenarnya kan belum betul-betul Cakrawati yang sepenuhnya seperti Cakrawati yang dimaksudkan dalam itu ya. Di Pitaka gitu. Tapi ya sudah, Asoka juga luar biasa ya cara memimpinnya ya setelah luar biasa. Jadi Buddhis juga. Tapi yang juga penting juga adalah walaupun seseorang itu sebagai raja dunia, dia juga tidak bisa bekerja sendiri. Oh iya, tetap. Makanya kan dia mempunyai 7 permata. Salah satu permata adalah parinayaka.
Parinayaka itu seperti menteri utama. Ya menteri Mungkin ya kalau pokoknya zaman sama sekarang lah. mungkin seknek mungkin ya. Iya. Sekretaris negara. Oh iya benar. Iya, seperti itu. Dan parinayaka di sini harus orang yang bijak, harus orang yang cerdas loh. Karena kalau tidak bijak, tidak cerdas juga berbahaya. Oh iya. Karena dia dia yang memberikan nasihat kepada raja ini, Cakrawati ini. Ya kalau konteks sekarang kan juga misalnya menteri utamanya tidak bijak kan bahaya juga. Iya betul. Gitu kan. Nah sehingga dia tidak bisa pemimpin sendiri juga walaupun dia Iya, sudah punya tetap ini ya, kapabilitas. tetap ada kayak semacam kabinetnya lah ya. Iya. Maka menteri-menteri juga memiliki dan pemimpin menterinya disebut parinayaka. Dan parinayaka itu didefinisikan oleh Sang Buddha itu sebagai orang yang sangat cerdas, sangat bijak. Yang akan memberikan nasihat-nasihat yang penting terhadap Raja Cakrawati. Terhadap pemimpin negara tersebut. Itu juga penting juga di sini. Iya. Baik, jadi yang nomor 9 ya itu tadi Bante ya. Awihimsa ya, awihimsa tanpa kekerasan. Jadi pemimpin tidak melakukan kekerasan. Iya. Ya, itu. Kemudian yang terakhir Bante. Terakhir itu awirodana. Awirodana. Iya, awirodana itu sebenarnya seperti tanpa berbenturan. Wirodana itu berbenturan. Rodana itu berbenturan. Awirodana itu tanpa berbenturan. Tetapi kemudian diterjemahkan sebagai seseorang yang melihat semua rakyatnya, atau ini kan pemimpin, itu secara adil. Jadi dengan masyarakatnya itu memang melihatnya itu sepadan gitu loh. Oh iya. Nah, jadi tidak membeda-bedakan. Tidak diskriminatif lah. Tidak diskriminatif. Ini penting sekali. Kan sebagai seorang pemimpin memiliki warga yang berbeda-beda kan. Keyakinannya berbeda, sukunya berbeda, budayanya berbeda, bahasanya berbeda, beragam lah ya, kayak beragam sekali. Bayangkan kalau kemudian misalnya seorang pemimpin kalau dalam konteks sekarang itu punya politik identitas. Itu kan bahaya kan. Jadi apa yang dia yakini itu yang kemudian dia sokong terus. Yang tidak diyakini dia tindas. Berarti kalau di itu helikopter view nanti. Nah itu jadi melihat semuanya kan. Ya, melihat semuanya sebagai warga yang membutuhkan pelindungan. Yang sama lah. Nah awirodana itu demikian. Jadi melihat semua warganya, semua rakyatnya sebagai dengan keadilan. Tidak membeda-bedakan. Apakah dia agamanya A atau B, punya bahasa yang berbeda, suku yang berbeda, tetapi dia melihatnya itu sebagai warga yang membutuhkan perlindungan. Nah itu juga kalau kita bicara Buddhis kan juga begitu kan. Sang Buddha tidak pernah membeda-bedakan seseorang dari sukunya, dari kepercayaannya, dari kastanya kan. Tetapi Sang Buddha melihat semua makhluk mencintai hidupnya. Semua makhluk tidak mau menderita. Melihat itu, maka janganlah engkau melukai apalagi membunuh. Maka memperlakukan sabak butanu kampi wiharati. Maka berdiamlah dengan penuh kasih sayang terhadap semua makhluk. Itulah kenapa kepada umat Buddha, kita kan sering setiap kali ada acara tertentu, diakhiri dengan kata-kata Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu awirodana. Awirodana. Tanpa diskriminasi, tidak membeda-bedakan. Jadi berlaku adil. Seorang pemimpin harus berlaku adil kepada seluruh warga negaranya. Itu. Ya, baik. Terima kasih Bante sudah menjelaskan tentang kriteria pemimpin negara yang ideal ya dalam agama Buddha atau Buddhisme. Dan semoga nanti meskipun kita sekarang saat ini masih menunggu hasil real count ya dari KPU, ya siapapun nanti presidennya yang terpilih, ya semoga saja kalau kita sebagai Buddhis ya pemimpinnya nanti tidak jauh lah dari kriteria-kriteria tadi itu ya Bante ya. 10 kriteria itu dari pemimpin. Dan tidak siapapun yang menjadi pemimpin mempraktikkan 10 kriteria itu. Wah, itu luar biasa lagi ya. Dan bagi siapapun yang menyaksikan live kami sore hari ini, semoga bermanfaat ya. Ini memang jarang sekali untuk dimunculkan ke permukaan ya.
tentang kriteria dari pemimpin yang baik. Sehingga nanti Anda tidak bingung lagi untuk menentukan pilihan Anda untuk ketika mungkin ke depannya nanti ada pemilihan semacam ini untuk menentukan pemimpin dari negara. Maka kita dasarnya, landasan kita adalah dasar Raja Dhamma itu.